Anjing, Pendaki, dan Malaikat Maut. Cerpen karya Yesita Dewi di Solo Pos 12 Desember 2020. Bagian kedua. Jika aku lebih cepat menemukannya, apakah kau tetap akan mengambilnya? Tanya Tasman dengan geraman. Tak peduli gigi taringnya kering. Andai ada wujud berdaging, dengan senang hati gigi ini akan bersarang di sana sebagai peringatan. Tapi bentuk ini dikejar saja hilang, tak punya bayangan pun. Aha, anjing penjaga mengajakku bercanda, cetus malaikat maut. Tudung gelap bergerak, sepasang mata api terlihat mencoba merunduk. Tasman tak akan wurung, sejengkal pun. Baiklah, kaki empatmu itu tak akan mampu melampauiku, katanya sambil perlahan hilang dari pandangan. Tasman masih menggeram, memastikan tak ada lagi hawa buruk yang menyertai. Beberapa masih ada, tetapi hawa penghuni kasta rendah. Si anjing kembali tenang. Ia garuk-garuk tanah yang ada di hadapannya. Ia ciumi dengan seksama. Aha, anjing penjaga mengajakku bercanda, cetus malaikat maut. Tudung gelap bergerak. Sepasang mata api terlihat mencoba merunduk. Tasman tak akan wurung, sejengkal pun. Baiklah, kaki empatmu itu tak akan mampu melampauiku, katanya sambil perlahan hilang dari pandangan. Tasman masih menggeram, memastikan tak ada lagi hawa buruk yang menyertai. Beberapa masih ada, tetapi hawa penghuni kasta rendah. Si anjing kembali tenang. Ia garuk-garuk tanah yang ada di depannya. Ia ciumi dengan seksama. Ia harus hafal dengan jejaknya, nihil. Tak lama terdengar suara siulan. Itu siulan Jagawana. Tasman! Siulan kembali terdengar. Sosok itu muncul dari rimbun semak yang rajin beranak pinak menutup tiap jejak. Telinga Tasman berdiri, mata bulatnya riang. Ia menggonggong untuk mengetahui di mana ia ada. Tanpa menunggu, ia berlari ke arah Jagawana yang membawa serta beberapa teman. Teman berbaju jingga dengan tas berat dan peralatan tak biasa. Tidak seperti yang lainnya para pendaki bawah. Mereka tim SAR. Ada apa ini? Semua yang ingin ia tahu lupa dengan elusan dan tepukan sayang Jagawana. Tasman, kamu ikut temani kami cari pendaki ya? Semoga dia masih bisa bertahan, kata Jagawana. Telinga anjing itu bergerak-gerak. Matanya menatap yakin ke arah Jagawana. Juluran lidahnya memendek. Ia bersemangat. Ada teman yang ikut mencari si pendaki. Bisakah ia mengejar si malaikat maut? Ia tak ingin si pendaki dibawa pergi. Tasman berkali-kali melihat kelebat hitam. Ia tahu, itu adalah si malaikat. Setiap jalur yang dilewati, juga pos yang disinggahi, tim penyelamat tidak diam. Apapun yang menjadi petunjuk di mana lokasi si pendaki sangat berarti. Dari obrolan yang tertangkap telinga Tasman, si pendaki turut naik dengan beberapa rombongan dari Bogor yang sempat tertunda karena cuaca. Pada estimasi waktu rombongan semua turun, pendaki itu tak juga muncul. Dari salah satu anggota rombongan ketika bermalam di pos 5 Bulak Peperangan, laki-laki itu tertidur. Bahkan saat semuanya telah siap melanjutkan pendakian, si pendaki menolak ditemani. Ia ingin sendiri. Dalam kondisi sadar, mampu menjawab akan segera menyusul untuk bertemu di Gupak Menjangan. Dengan perkiraan datangnya hujan deras beberapa hari lalu, akan muncul telaga musiman yang menjadi temuan menyenangkan. Karena tak setiap pendakian ada. Disepakati akan bertemu di pinggir telaga, tapi ternyata hingga siang pendaki itu tak kunjung datang, hingga mereka turun. Tasman mendengking, ia merasa bersalah tak sempat menyertai. Dengking Tasman semakin merintih. Liana adalah perempuan yang selama ini selalu menemaninya bertualang. Malang, 3 tahun lalu di gunung ini ia hilang. Pendaki merasa bersalah, karena ketika itu baru pertama kali ia tidak turut menemani dan harus menerima kabar yang terjadi. Sepekan sudah pencarian dilakukan tak juga membawa hasil. Dalam 3 tahun, setiap 6 bulan, ia selalu datang ke laut untuk mengenang sang perempuan, menyusuri jalur pendakian sendiri. Pada akhirnya ia paham, ternyata luka rasa bersalah lebih dalam dibanding perpisahan. Beban sesal menebal. Toh tak akan ada lagi yang mencari dan merasa kehilangan jika ia sirna. Begitu ia bercerita. Jadi kamu sudah tahu hasilnya, keempat? Jatahmu membawa pulang si jasad. Tiba-tiba suara yang terasa dingin menusuk telinganya.
Tasman menggonggong keras, kemudian melolong panjang. Burung-burung berpindah tempat, bertebaran di antara pepohonan. Malaikat maut mulai mendekati pendaki yang berdiri di sebelah Tasman. Mereka melangkah perlahan. Lolongan pilu semakin bulat berharap gema menyebarkan rasa kehilangan. Pendaki berhenti mengikuti langkah malaikat maut. Ada yang tak ingin ia pergi. Lolongan itu terasa hangat di bagian rongga dada yang selama ini begitu dingin. Semakin panjang lolongan itu, semakin hangat menjalar di dalam perutnya. Ia menatap jari-jarinya. Prit, prit, prit. Suara sayu peluit yang Tasman kenal sangat lemah tapi tidak jauh. Ayo tiup lagi. Bunyi lagi, teriak Tasman dalam bahasa anjing. Gonggongan runtut sambil mencari aroma pendaki di sekitar suara samar pertama ia tangkap. Kini, suara erangan yang datang. Tasman melihat gerakan halus semak, muncul warna yang ia kenal. Aroma kuat yang lama ia tunggu dan harap. Pendaki. Tasman menggonggong riang. Ia tahu pendaki tak akan pergi. Kelebat bayang gelap itu seolah kesal dengan jubah kelam ia menyapu semua daun dan pohon serupa angin kencang. Tasman melolong panjang, sesekali menggonggong, berharap jagawana segera datang. Malaikat maut dengan mata merahnya menatap datar ke arah anjing yang tengah berlega hati. Pendaki mengerang kesakitan. Tasman mendekat dan bergelung di dekat punggungnya untuk membuat laki-laki ini lebih hangat. Di balik kabut yang perlahan menipis, sosok perempuan manis berjaket tebal tersenyum ke arah Tasman. Apakah itu Liana? Gangnam 12 Desember 2020. Yesita Dewi, lahir di Magelang 28 April 1974, berdomisili di Solo pinggiran, lama di dunia radio dan sesekali menjadi pengisi suara atau daber. Kini menjadi salah satu narator Diva Litra. Pernah menulis naskah sandiwara radio, naskah sinetron serial anak-anak, FTV, dan film dokumenter sampai tahun 2016. Selain ikut berkumpul ngangsu kawruh di Pawon Sastra Solo, ia juga menulis cerpen, esai, cerkak di media cetak serta beberapa buku antologi yang turut ia ramaikan. Pernah memenangi lomba sayembara novel dari Dewan Kesenian Jawa Tengah 2011. Bisa bersilaturahmi di Instagram @yesita_dewi, Facebook Yesita Dewi, blog https kacamata yesita blogspot, Twitter papercut @yesita Dewi.